dengan ibadah ini bagaikan dua mutiara. Di dalam pendakian menuju gunung ilmu ini, apabila kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, melaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan dua mutiara yang agung ini, yaitu ilmu dan ibadah. Mengapa dua hal ini dikatakan dua mutiara yang sangat indah? Karena dengan ilmu dan ibadah inilah, atau karena ilmu dan ibadah inilah, Allah menciptakan alam sejagat. Allah menciptakan alam raya. Allah menciptakan bumi, langit, dan diantara keduanya dengan segala isinya. Itu yang pertama dengan ilmu. Kemudian ada tujuan ibadah bagi hamba-hambanya. Jadi dua hal ini adalah merupakan hal yang pokok diciptakannya langit dan bumi serta seluruh jagat raya. Karena seperti kita ketahui, jagat raya yang begitu luas dan bumi dengan segala isinya ini menunjukkan kebesaran daripada ilmu Allah, menunjukkan ketinggian ilmu Allah. Bahkan sampai sekarang manusia tidak sanggup untuk mengungkap rahasia-rahasia langit yang 7 lapis itu, dan rahasia-rahasia bumi yang juga 7 lapis bumi. Belum lagi di antara keduanya, bainahuma, di antara langit dan bumi, kehidupan di antara langit dan bumi ini penuh dengan misteri dan rahasia. Sampai sekarang, walaupun dengan teknologi yang tinggi dan canggih, ternyata manusia tidak sanggup untuk mengungkap rahasia di balik itu semua. Nah, inilah ketinggian ilmu dan juga tujuan diciptakannya makhluk di muka bumi. Itu tiada lain adalah supaya beribadah kepada Allah. Seluruh malaikat itu beribadah kepada Allah. Makhluk-makhluk Allah lain yang diciptakan juga ibadah kepada Allah. Pohon-pohonan, gunung, batu-batuan, tanah, laut, angin, petir, dan sebagainya. Mereka beribadah menurut ciri khas masing-masing. Mereka semuanya beribadah kepada Allah. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Itulah ibadah mereka menurut masing-masing, menurut ketentuan masing-masing makhluk, termasuk manusia dan jin. Itu diberikan ketentuan dan panduan bagaimana melaksanakan ibadah kepada Allah. Tetapi pada hakikatnya seluruh makhluk di alam jagat raya ini diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, alangkah baiknya kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati, bahwa Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi, dan bumi, dan juga bumi, mislahunna, 7 lapis juga seperti 7 lapis langit. Kemudian yatanazzalul amru bainahunna, kemudian Allah menurunkan berbagai macam urusan di antara langit dan bumi tersebut. Lita'lamu, supaya kalian mengetahui, anna Allah, karena sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, terhadap segala sesuatu perkara itu Allah meliputi dengan ilmunya.
Nah, di sini Allah memberitahu kepada kita bahwa penciptaan langit dan bumi serta urusan-urusan yang diturunkan di antara langit dan bumi dengan begitu banyak rahasianya itu menunjukkan kebesaran ilmunya Allah. Tidak ada satu manusia pun walaupun dengan teknologi seperti apa mampu menggapai itu semua. Dan kemudian Allah tegaskan di sini bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu tersebut. Timbul kesadaran di dalam diri kita bahwa ilmu yang dimiliki oleh kita sebagai manusia itu ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Itulah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Karena Allah sendiri sudah memberitahu bahwa diciptakannya alam semesta ini itu dengan ilmunya Allah. Bagaimana tidak? Bisa kita saksikan bagaimana keteraturan alam sejagat ini. Perputaran bumi, perputaran matahari, bergeraknya planet-planet yang begitu teratur. Tidak mungkin ini terjadi apabila tidak ada yang mengatur dengan ilmunya yang maha luas. Ini sebagai dalil dan bukti nyata bahwa semua itu terjadi dengan ilmu Allah yang tidak terbatas. Kemudian berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah, Allah telah menurunkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Nah, inilah sebagai alasan bahwa makhluk diciptakan oleh Allah itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Kenapa di sini dikatakan jin dan manusia? Karena jin dan manusia ini adalah dua makhluk yang diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dengan sifat-sifatnya yang dimiliki oleh jin dan manusia. Ada kemiripan sifat-sifat jin dan manusia, hanya dia berbeda alam satu sama lain. Ciri khas jin dan manusia sama. Oleh karena itu, kewajiban jin dengan manusia sama di dalam melaksanakan ibadah. Manusia wajib sholat, jin juga wajib sholat. Manusia wajib puasa, jin juga wajib puasa. Manusia wajib baca Quran, jin juga wajib baca Quran. Oleh karena itu, nabinya bangsa jin sama dengan nabinya bangsa manusia. Di akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dua ayat ini telah cukup menerangkan kepada kita bagaimana pentingnya ilmu dan ibadah. Bahkan ilmu ini harus didahulukan sebelum melaksanakan ibadah. Apabila kita mau melaksanakan ibadah, tuntutlah terlebih dahulu ilmunya. Kalau kita mau melaksanakan sholat, tuntutlah ilmu tentang sholat, bagaimana kesempurnaan sholat. Kalau kita mau melaksanakan wudu, tuntutlah ilmu bagaimana melaksanakan wudu yang baik. Begitu juga apabila kita akan berdagang, kita akan berzakat, kita akan melaksanakan ibadah haji, kita akan bermuamalah dengan manusia, kita akan melaksanakan rumah tangga pun kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmunya. Bagaimana tuntunan Allah dan Rasul supaya menghasilkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam urusan-urusan segala aspek, sesungguhnya Allah sudah menuntunkan ilmunya, sudah menurunkan ilmunya di dalam Al-Quranul Karim untuk dilaksanakan oleh umat manusia. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa dua hal mutiara tadi ini telah mencukupi atas segala perkara berkaitan dengan urusan kehidupan kita. Bahkan ini menjadi tujuan di dalam kehidupan kita.
Sedangkan urusan-urusan yang lainnya la khairu fihi wa laghun la hasilu. Urusan-urusan yang lainnya itu seringkali menimbulkan ghaflah dan tidak hasil. Oleh karena itu, tanamkan kecintaan kepada ilmu, tanamkan kecintaan kepada ibadah, agar hidup kita berarti di dunia ini. Begitu juga agar hidup kita selamat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Annal ilma asyraful jawharani wa afdaluhuma. Maka sesungguhnya orang-orang yang dikasih ilmu itu akan diberikan kemuliaan dua mutiara ini dan keutamaan-keutamaannya. Hal ini telah disampaikan oleh sabda Rasulullah SAW. Inna fadlal alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu 'ala al-'abdi dibandingkan orang-orang yang ibadah tanpa ilmu tentunya. Ka fadli 'ala adna rajulin min ummati, itu seperti melampaui aku, kata Rasulullah, atas laki-laki yang terendah di antara umatku. Itu perbedaannya. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu itu ibarat Rasulullah SAW dengan umatnya yang paling bodoh, jauh sekali. Nah, ini menunjukkan ketinggian ilmu, menunjukkan kemuliaan ilmu. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Begitulah ketinggian derajat, bahkan oleh Rasulullah di sini sampai dibandingkan orang berilmu itu seperti Rasulullah dengan umatnya. Begitu jauhnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya ilmu. Kemudian untuk menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu ini, Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, "Nadhratun ila 'alami ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha." Nadhratun, sekali melihat sekali saja, ila alim, kepada orang alim, sekali melihat kepada orang alim, melihat saja, ya. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, kata Rasulullah, min ibadati sanatin, daripada ibadah setahun. Subhanallah, ya. Ibadah itu siyamiha, puasanya, wa qiyamiha, maupun sholat malamnya. Nah, di sini menunjukkan kemuliaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Jadi kata Rasulullah, bertemu dan melihat saja, melihat dengan orang yang alim satu kali, itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, dibandingkan ibadah setahun, ibadah puasa maupun sholat malam. Subhanallah, ya. Ayat. Oleh karena itu, baik-baiklah kita untuk silaturahim kepada alim ulama. Karena apabila kita bersilaturahim kepada orang alim ulama, ulama amilin, ulama yang ahli ibadah, ulama yang mengamalkan ilmunya, maka pantaslah untuk kita dekati. Karena dengan hadir di antara mereka, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita juga akan mendapatkan keberkahan dengan hadirnya di antara mereka. Ini menunjukkan tingginya ilmu dan orang-orang yang berilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ashrafi ahli al-jannah?"
apakah tidak perlu aku tunjukkan, kata Rasulullah, tentang kemuliaan ahli surga? Nah, Rasulullah ini bertanya nih kepada sahabat-sahabatnya, apakah tidak perlu aku tunjukkan kemuliaan ahli surga? Qalu bala ya Rasulullah. Maka berkata para sahabat, bala ya Rasulullah, baik Rasulullah, sebaiknya tunjukkanlah kepada kami. Qala Rasulullah, hum ulama ummati. Nah, mereka itu yang mendapat kemuliaan di surga adalah para ulama di antara umatku, kata Rasulullah. Allah tinggikan orang-orang yang berilmu. Allah tinggikan alim-alim ulama. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, mereka mendapatkan kemuliaan di surga. Orang-orang yang dimuliakan di surganya. Mengapa demikian? Karena para ulama ini bagaimanapun adalah al-ulama warasatul anbiya. Bahwa ulama ini adalah pewaris para nabi. Tugas para ulama adalah meneruskan risalah kenabian, risalah kerasulan. Karena setelah Rasulullah Muhammad SAW tidak ada nabi-nabi, maka yang meneruskan perjalanan kerasulan itu, meneruskan risalah kenabian itu, meneruskan risalah dinul Islam itu kepada umat manusia adalah para alim ulama. Begitu besar tugas mereka untuk menyuluh dan menerangi umat, membimbing umat menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabana